Philadelphia Kids segera dimulai. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ho 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 ho. Sekali lagi, anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ho 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 ho. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Allah sumber kehidupan. Sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Allah sumber kehidupan. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Laskar Kristus siap. Yes, 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 yes. Sekali lagi. Laskar Kristus siap. Yes, 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 yes. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, katong siapkan hati, lalu katong mendengarkan firman Tuhan. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati pendengaran kami, Tuhan berkati pikiran kami, agar yang terisi itu menjadi benih untuk hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami agar kami tumbuh dalam Engkau. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo semua, tentunya adik-adik sudah diberkati dengan puji-pujian dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi seperti biasa yang Kakak Wendy bilang adalah semua adik-adik harus duduk dengan tenang, tertib dan menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah, hari ini ketika kita masuk di dalam bulan Agustus, bulan ini adalah bulan di mana kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kakak Wendy mau kasih salam dulu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Merdeka! Ya, sama-sama kalau Kakak Wendy bilang merdeka, adik-adik yang ada di rumah boleh bilang juga balas sama-sama adalah merdeka, ya. Merdeka! Ya, luar biasa. Nah, hari ini ada kabar sukacita yang akan Kak Wendy bagikan buat semua adik-adik yang ada di rumah. Semuanya tentu sudah siap ya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua perhatikan ya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita atau yang berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Nah, orang-orang Yahudi ini mereka mempercayai bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ya, jika orang yang hidupnya masih tetap di dalam dosa, berarti orang itu adalah hamba dosa. Adik-adik akan berpikir, waduh, dosa itu seperti apa? Ada banyak perbuatan dosa. Firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan seterusnya, perbuatan daging itu telah nyata. Ya, dibeberkan satu persatu apa saja perbuatan daging. Nah, terkadang dalam hidup kita, oh saya ini anak sekolah minggu, saya ini bergereja di gereja pertobatan. Tetapi terkadang kehidupan kita belum menjadi anak-anak yang merdeka. Kenapa? Karena masih ada anak-anak sekolah minggu ataupun orang-orang Kristen yang masih diperhambakan oleh dosa, melakukan dosa yang dianggap kecil, dan itu mereka berpikir bahwa itu tidak apa-apa, tidak bermasalah. Saya berbohong yang kecil-kecil, tidak ada yang tahu. Nah, adik-adik, kita perhatikan, kalau benar-benar kita mau menjadi orang yang merdeka, ya, kita membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan darah Yesus itu untuk menyucikan adik-adik semua. Contoh, kalau hidup kita belum dimerdekakan, siapa yang masih suka berbohong? Ya, Kak Wendy tahu adik-adik yang menonton semua siaran ini, adik-adik pasti adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Nah, contohnya yang lain adalah mungkin di rumah ketika adik-adik tidak taat kepada orang tua. 1 kali tidak taat, 2 kali tidak taat, 3 kali tidak taat, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, maka adik-adik secara tidak sadar membuat hidup adik-adik diperhambakan oleh dosa. Berbohong, saya berbohong untuk kebaikan. Tidak ada bohong yang putih dan bohong yang hitam. Berbohong tetap adalah dosa. Apalagi ketika kita diperhambakan oleh dosa. Misalkan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata sumpah, kata-kata makian yang sering dikeluarkan ketika asik bermain dengan teman. Dan ketika teman melakukan sesuatu, kita balas dengan kata-kata yang kotor. Adik-adik secara tidak sadar sudah membiarkan dirinya diperhamba. Kakak Wendy berbicara tentang kita harus menjadi orang-orang merdeka. Di dalam ayat yang ke-36, Tuhan Yesus bilang seperti ini kepada orang-orang Yahudi. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Anak itu adalah Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya saya dimerdekakan? Saya mau merdeka, saya mau lepas, saya mau dibebaskan. Bagaimana caranya? Caranya adalah begitu sederhana. Ketika adik-adik memberikan hati adik-adik untuk Tuhan Yesus, berkata dan dengan penuh kesadaran bilang, Tuhan Yesus, saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, saya membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Mari masuk dalam hati saya dan sucikan saya bersih oleh darah Yesus. Dan saat itu adik-adik akan menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, tentunya Kak Wendy percaya bahwa semua adik-adik yang ada suatu kali kita akan menikmati surga bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Jaga hidup untuk tetap berkenan kepada Tuhan Yesus, lakukan semua perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, sebelum Kakak Wendy akan berdoa, Kakak Wendy punya sebuah ilustrasi buat adik-adik. Sekarang Kakak Wendy akan undang Kak Helmi
Kak Wendy akan undang Kak Helmi untuk ada sama-sama dengan Kak Wendy. Mari Kak Helmi. Nah, adik-adik perhatikan di tangan Kak Wendy ya. Ada, mau dibilang ini adalah satu sumbu kompor ya, sumbu ya, yang biasa dipakai oleh mama-mama yang ada di dapur untuk bikin kompor supaya tetap menyala dan bagus. Nah, Kak Wendy punya satu sumbu ya, dan sumbu ini akan melambangkan tentang kehidupan kita yang diikat oleh dosa. Kak Wendy akan minta tolong kepada Kak Helmi ya. Kak Helmi tolong, boleh ikat tangan Kak Wendy. Ketika adik-adik hidup di dalam dosa ya. Nah, kuat sekali lagi ya, kuat ya adik-adik ya. Satu kali lagi Kak Helmi. Seperti ini. Nah, kalau adik-adik tidak bersama dengan Tuhan Yesus, ya, adik-adik tidak akan mungkin bisa lepas, ya, tidak akan mungkin bisa dimerdekakan dari dosa. Adik-adik tidak akan mungkin bisa lepas dari dosa berbohong kalau tidak berserah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya dosa. Mungkin adik-adik suka mengambil uangnya mama. Adik-adik tidak bisa lepas dengan kekuatan sendiri. Nah, Kakak Wendy akan kasih contoh buat adik-adik. Buka sekali lagi Kak Helmi, boleh dibuka. Tidak bisa lepas ya tadi ya. Sekarang, ya. Sekarang sekali lagi kita ikat. Dan kita akan lihat bagaimana kalau hidup kita disucikan dan dibersihkan oleh darah Yesus. Kak Wendy lipat tangannya. Adik-adik, perhatikan ya. Kak Helmi tolong ikat yang keras. Diikat. Keras Kak Helmi ya. Ini Kak Wendy sudah semakin keras lipat tangannya ini ya. Supaya tidak bisa dilepaskan. Bisa lepas? Tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, hidup kita juga membutuhkan Tuhan Yesus. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib, itulah yang akan memerdekakan adik-adik semua. Nah, ada satu lembar kain merah. Kenapa Kak Wendy pakai kain merah? Karena kain ini melambangkan tentang tetesan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Boleh ditutup? Ketika darah Yesus bersihkan hidup adik-adik, adik-adik terima Yesus dalam hidup. Dan ketika darah Yesus membersihkan adik-adik semua, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Nah adik-adik, ini adalah saatnya untuk adik-adik tetap ada dan memberikan hati kepada Tuhan Yesus. Nanti Kak Helmi bisa sama-sama dengan Kak Wendy. Kita akan berdoa buat semua adik-adik yang ada di rumah yang mau berserahkan hati kepada Tuhan dan bilang, Tuhan Yesus saya mau dong, saya mau untuk berubah. Tuhan Yesus saya mau dong untuk jadi anak sekolah minggu yang baik. Tuhan Yesus saya mau dong untuk terima Yesus dalam hidup saya. Kalau ada, adik-adik tutup mata, tundukkan kepala. Dan kalau ada adik-adik yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik cukup letakkan tangan di dada dan ikut doanya Kakak Wendy. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Ikuti doanya Kak Wendy. Tuhan Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini saya melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan Yesus. Saat ini, saya minta kepada Tuhan Yesus, bersihkan hati saya, sucikan hati saya dan hidup saya dengan darah Yesus. Dan saya undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati saya, menjadi juru selamat dalam hidup saya. Sehingga saya akan menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dan mereka menyerahkan hati mereka kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan menuntun mereka untuk setiap hari, setiap waktu mereka hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Tetap semangat adik-adik. Sekali lagi, salam merdeka. Sama-sama Kak Emi, merdeka. Selamat sore adik-adik, apa kabar? Kak Jen percaya adik-adik semua sehat. Dan di sore hari ini Kak Jen tidak sendirian, tetapi Kak Jen ditemani oleh Bunda Maya yang berprofesi sebagai seorang bidan di salah satu rumah sakit di Kota Ambon. Nah, kita langsung saja menyapa Bunda Maya di sore hari ini. Apa kabar Bunda? Baik Kak Jen. Sehat Bun? Sehat Kak Jen. Oke. Nah, hari ini Bunda Maya akan menjelaskan tips-tips hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Silahkan Bunda. Hai adik-adik. Di tengah merebaknya COVID-19 ini, sebaiknya adik-adik tetap tinggal di rumah saja ya. Bila ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan menyentuh wajah selama adik-adik melakukan aktivitas di luar rumah. Saat ini, Bunda Maya akan membagikan tips hidup sehat di tengah COVID-19. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi, daya tahan tubuh adik-adik akan meningkat sehingga adik-adik akan tidak mudah sakit. Makanan yang bergizi bukan berarti makanan yang mahal ya Kak Jen dan adik-adik yang di rumah. Sayur, ikan, buah yang ada di sekeliling adik-adik dapat adik-adik konsumsikan. Ayo, mungkin di antara adik-adik ada yang masih tidak suka ya makan sayur. Mulai sekarang harus makan sayur ya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, adik-adik sudah dengar ya, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Benar, Kak Kemudian Jen. makanan yang bergizi ya Bunda ya. Ya Kak Jen. Nah, selain makanan yang bergizi, apalagi Bun? Selain makanan yang bergizi tadi yang sudah Bunda jelaskan. Makanan bergizi terdiri dari sayur-sayuran yang ada di sekeliling adik-adik, bisa sayur katok, bayam, kangkung, daun kelor, daun ubi, ikan di Laut Ambon ini kan banyak adik-adik. Kemudian untuk buah di sekeliling rumah adik-adik misalnya pepaya, lemon, pisang yang banyak mengandung vitamin C. Bisa juga mengkonsumsi vitamin yang dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu. Kak Jen. Ya, jadi untuk hidup sehat itu tidak perlu makanan yang mahal ya Bunda ya. Ya benar Makanan Kak Jen. yang sederhana tetapi sehat. Benar, Ada Kak lagi Jen. Bunda? Yang kedua adalah cukupi kebutuhan air putih. Minum air putih 8 gelas sehari adik-adik. Dengan minum air putih yang cukup, tubuh jadi tidak mudah dehidrasi sehingga kesehatan tubuh dapat tetap terjaga Kak Jen dan adik-adik. Ya. Nah, dengar ya, air putih ya. Jangan air yang lain, air putih. Selain air putih, ada lagi Bunda? Bisa susu Kak Jen atau jenis-jenis suplemen kesehatan yang memang bagus untuk kesehatan sehingga tidak mengandung efek samping yang dapat membahayakan kesehatan adik-adik. Nah, adik-adik dengar ya. Nah, selain makan, minum, dan tetap tinggal di rumah, apakah kita perlu berolahraga Bun? Benar sekali Kak Jen. Yang ketiga adalah
olahraga yang rutin. Di sini adik-adik dapat berolahraga tapi tetap olahraganya di rumah atau di halaman rumah ya adik-adik. Jangan keluar dari halaman rumah. Olahraga yang bisa adik-adik lakukan mungkin senam-senam atau gerakan-gerakan kecil yang intinya membantu menjaga stamina tubuh adik-adik agar tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi, walaupun COVID, kita tetap olahraga ya Bunda ya? Benar Kak Jen. Oke, selain olahraga apa lagi Bun? Yang keempat adalah pola tidur yang harus dilakukan minimal 7 sampai 8 jam sehari. Ingat ya adik-adik, sesibuk apapun kegiatan adik-adik di rumah, jangan lupa beristirahat. Karena dengan beristirahat, tubuh adik-adik tetap fit, tetap kuat, sehingga dapat tetap sehat di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini. Demikian Kak Jen yang bisa Bunda Maya sampaikan untuk adik-adik di rumah saat ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya Bunda atas tipsnya. Nah adik-adik, dari yang sudah Bunda jelaskan, Kak Jen ada menulis beberapa poin penting untuk tetap sehat di tengah COVID-19. Yang pertama adalah tetap di rumah. Yang kedua, makanan yang bergizi. Dan ketiga, minum air putih yang cukup 8 gelas per hari. Dan yang berikutnya adalah olahraga yang rutin. Dan kelima adalah istirahat yang cukup 7 sampai 8 jam per hari. Nah, adik-adik, demikianlah tips kita di hari ini. Dan tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana perasaan kalian hari ini? Pasti senang kan karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di Roma 6 ayat 18. Bunyinya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kakak Mei ulang sekali lagi ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sama seperti biasanya, adik-adik harus buat video sekreatif mungkin. Kalau sudah, kirimkan di nomor di bawah ini ya adik-adik. Nah, ingat adik-adik, videonya batasnya hari Rabu. Sekarang sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan, telah menyanyikan puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya semuanya itu mau tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami menjadi garam dan terang dunia bagi semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik ingat, jangan lupa saksikan sekolah minggu di channel yang sama dan jam yang sama, jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Talita Pateleu dari kelas Pratama Perempuan. Ayat hafalan Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi demikian. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Perkenalkan, nama saya Nilma Tuan. Saya dari kelas Pratama Perempuan. Saya kali ini datang untuk menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dari kitab Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi demikian. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih teman-teman. Shalom, saya sudah memberkati. Salam, perkenalkan nama saya Rosato Hawi dari kelas 11 remaja akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat pada Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi demikian. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekian, terima kasih. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Halo teman-teman, shalom. Perkenalkan, nama saya Lisa Ivana Wijaya.
Saya di sini akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih. Nama saya Gian dari kelas Media Laki-Laki. Kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan di Lukas 18 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Hai, saya Istu Halo dari kelas remaja akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat pada Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi demikian. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekian, terima kasih. Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi demikian. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih. Hai guys, Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih. Hai guys, ayat hafalan di Lukas 18 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya akan mengucapkan ayat hafalan saya. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Hai semuanya, selamat sore. Hari ini aku mau hafal ayat hafalan yang ada di Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan teman-teman, itu ada hafalan hari ini dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Dadah. Perkenalkan, nama saya Rencana Jaya, saya dapat jenis remaja dan kali ini saya akan menghafal hafalan yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih. Guys, Lukas 18 ayat 27 yang berbunyi demikian. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dadah, sampai jumpa.